Selamat datang dalam acara sosialisasi e-purchasing katalog elektronik sektor konstruksi versi 6 dengan metode mini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sukses dan berjalan dengan lancar di versi sebelumnya atau di versi kelima. Hari ini Bapak Ibu akan diperkenalkan dengan satu versi yang terbaru, yaitu versi 6 dengan katalog versi 6 yang meningkatkan kualitas dan juga kecepatan pelayanan publik yang diharapkan ini pun dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pelayanan yang maksimal, pelayanan yang terbaik untuk masyarakat mudah-mudahan dapat terus ditingkatkan di versi ke-6 kali ini. Harapan kami walaupun dengan keterbatasan yang kita undang, mudah-mudahan apa yang diinformasikan, apa yang visualisasikan oleh beda suara dari provinsi bisa diaplikasikan dan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari di dalam pelaksanaan penyedia. Kenapa kita melakukan sosialisasi ini? Karena nanti di tahun 2026 itu harus sudah mewajibkan menggunakan e-katalog versi 6 itu sendiri. Tentunya Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Subang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada bagian KPJ Kabupaten Subang yang telah menginisiasi dengan kolaborasi dengan Kadin mengadakan acara ini. Kita memasuki era digitalisasi menjadi kunci utama dalam setiap aspek pemerintahan dan bisnis sistem e-purchasing katalog elektronik. Sebagai terobosan transparansi, efisiensi dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Melalui platform ini, pelaku usaha lokal dapat berpartisipasi lebih mudah dengan proses yang lebih terbuka dan kompetisi. Inilah langkah maju menuju pengelolaan pembangunan yang lebih profesional dan berintegrasi. Kadin menyambut baik inisiatif dan komitmen mendukung pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam setiap mewujudkan usaha tata kelola ekonomi yang modern dan berdaya saing. Kegiatan ini tentunya merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, khususnya pasal 38 yang menegaskan bahwa e-purchasing adalah salah satu metode pemilihan penyedia barang dan jasa yang wajib digunakan untuk barang dan jasa yang telah tercantum dalam katalog elektronik. Kehadiran e-katalog elektronik versi 6 ini, Bapak saya hormati, bukan hanya sekedar pembaharuan sistem, namun merupakan lompatan besar dalam transformasi digital pengadaan pemerintah. Selanjutnya, transformasi ini sejalan dengan visi Kabupaten Subang, yaitu mewujudkan Kabupaten Subang yang unggul, maju, kompetitif dalam bingkai karya nyata pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat adil, sejahtera, demokrasi, dan religius. Pak Bupati mengharapkan dalam kegiatan ini, pertama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di mana masyarakat dapat memantau harga, spesifikasi hingga gambar produk secara terbuka. Mendorong efisiensi anggaran melalui pemangkasan birokrasi dan pengurangan biaya pengadaan. Diharapkan pemberdayaan UMKM dengan memberikan akses atau ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan. Peningkatan kinerja pengadaan dengan sistem yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi. Semua ini sangat relevan dengan misi Kabupaten Subang, yaitu khususnya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ternyata masih bersemangat. Mudah-mudahan saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk kurang lebih 2 jam ke depan bersama dengan narasumber.
e-purchasing ini dikembangkan sehingga nanti perpresnya ya akan dijelaskan tentang perpresnya. Oke, di sini ada peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Jadi di katalog ini sebenarnya kan ada dua. Katalog itu ada yang ditayangkan melalui toko daring oleh platform yang dibuat oleh PPMSE ya. Nah, kemudian usaha mikro kecil dan koperasi itu menayangkan produknya. Dan ada juga di katalog elektronik. Ini semuanya mendorong untuk penggunaan produk dalam negeri, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri PDN dan produk UMK dan koperasi. Di Inpres 22, nah ini ya, Inpres nomor 2 tahun 2022. Nah, ini artinya di Perpres ini mendorong produk-produk yang diproduksi oleh UMK dan koperasi yang ada di wilayah kita atau lokal itu untuk bersaing dan untuk dapat dibelanjai oleh pemerintah daerah setempat. Seluruh pengadaan barang jasa ini diharuskan secara elektronik, artinya baik itu transaksinya ataupun reportnya, jadi semuanya tercatat di elektronik. Ini semua bisa diketahui karena pengadaan barang jasa kita sebagian besar sudah menggunakan elektronik ya, sehingga mudah untuk mendapatkan datanya. Termasuk juga yang dimulai saat ini adalah melalui katalog. Apa itu? Tentang pembayarannya. Jadi pembayaran hasil pengadaan barang jasa di katalog versi 6 sudah terintegrasi. Jadi mudah-mudahan katalog versi 6 ini akan mempermudah, mempercepat dan memperjelas serta tidak banyak mengalami kendala pada saat proses pengadaannya. Perkenalkan, saya Purwanto dari CP Proyekta dari Asosiasi Gapensi. Regulasi tentang pengadaan barang jasa ini hampir dari setiap tahun mengalami update terus dari sisi sistem ataupun dari sisi sarana prasarana. Kondisi yang ada di daerah itu apakah bisa konsep-konsep tersebut, karena kultur kebiasaan proses pengadaan barang jasa yang ada di kementerian misalkan atau di provinsi misalkan itu sangat berbeda dengan kultur pengadaan barang dan jasa yang ada di kabupaten, khususnya di daerah. Sebenarnya kalau yang disampaikan Pak Pur sendiri ini sudah keluar dari regulasi. Istilah konflik itu kan keluar dari regulasi. Kenapa? Karena regulasi itu sendiri kan sudah menyampaikan penjelasan tentang menghindari dari konflik kepentingan tadi. Nah, sementara ketika misalnya dibenturkan dengan kultur yang ada di daerah masih gitu ya, masih sebagian kecil, saya nggak mau bilang sebagian besar ya, masih ada sebagian kecil yang masih mempengaruhi intervensi terhadap pengadaan yang mengakibatkan timbul konflik antar pelaksanaan dan sisi kebijakan. Nah, sosialisasi ini juga kan tujuannya adalah untuk memberikan satu pemahaman yang sama atau kesepemahaman atau persepsi atau sudut pandang yang sama terhadap bagaimana membaca kebijakan, bagaimana kita membaca arah dari kebijakan itu sendiri tentang pemberlakuan atau implementasi dari regulasi yang mungkin setiap tahunnya dirasakan terus upgrade ya. Kalau kenapa sih pertanyaan yang tadi menusuknya kenapa sih penerapan di Subang seperti itu mungkin bukan dari sisi saya yang menjawab ya, tapi itu nanti dari sisi pemerintah Subang sendiri yang menjawab lebih detail tentang kondisi di lapangan implementasi pengadaan barang jasa, apakah itu memang sudah sesuai dengan regulasi atau ada hal lain yang menyebabkan keluar dari regulasi yang sudah diatur. Mungkin Ibu. Mudah-mudahan Pak Pur sudah cukup puas. Kalau tidak puas barangkali nanti bisa japri langsung ke Pak Dari ya Pak ya. Nanti akan diberikan nomor kontak ataupun email terkait dengan misalnya hal-hal yang memang akan ditanyakan lebih lanjut. Bagaimana cara teknis kami sebagai penyedia untuk mengikuti tender yang diadakan di Pemda ataupun Pemprov dalam program e-katalog ini, sehingga barang yang kami tawarkan di market di e-katalog di akun kami bisa masuk di penawaran atau tender yang ditawarkan yang diadakan di
Pemda ataupun dinas-dinas terkait. Salah satu upaya pemerintah melalui kebijakannya bahwa supaya tidak ada gap antara pelaku usaha, untuk menghindari hal tersebut di sektor konstruksi tadi Pak diwajibkan melalui mini kompetisi. Nah, jadi tidak ada lagi yang nunjuk-nunjuk terus penyedia sesuai dengan keinginan dari pengguna anggaran, nggak ada lagi di sisi konstruksi. Itu semuanya harus dikompetisikan. Artinya harus memberi kesempatan kepada semua pelaku usaha sektor konstruksi untuk dapat menawarkan sebaik-baiknya kepada seluruh pekerjaan yang ada di daerahnya masing-masing, kan gitu ya. Nah, terus bagaimana supaya bisa terkoneksi tadi ya akunnya? Artinya sebenarnya istilahnya bukan terkoneksi ya. Bagaimana kita bisa diundang atau bisa diikutkan untuk berpartisipasi ya pada pengadaan, tentunya khususnya di e-purchasing ya, pengadaan barang jasa melalui katalog elektronik versi 6, yaitu dengan cara tadi Pak. Yang pertama, pastikan ya identitas dari perusahaan kita sendiri, mulai dari akta sampai dengan perizinannya itu semuanya jelas. Jelasnya dalam arti apa? Jelasnya pertama, jangan sampai kita sendiri bingung atau kita sendiri masih ragu terhadap perusahaan kita sendiri, kita ini sebenarnya bergerak di bidang apa. Bagaimana menyikapi dengan keterbatasan kategori atau etalase menurut kami itu di sektoral Pak. Karena misalnya untuk pekerjaan beton itu harusnya EPS 45, ternyata di etalasenya itu hanya tersedia perkerasan beton semen. Nah, apakah nanti setelah berkontrak tidak akan jadi masalah ke depannya untuk pemeriksaan? Apabila misalnya ada satu pekerjaan atau item pekerjaan yang memang belum ada gitu ya di kategorinya, misalnya item pekerjaannya, nanti Pemda atau baik provinsi, kabupaten, kota maupun lembaga atau kementerian lainnya ya selain Kementerian PUPR misalnya untuk konstruksi membutuhkan satu pekerjaan misalnya yang sampai saat ini belum ada di master produknya, ya itu bisa diusulkan. Silakan buat daftar pekerjaan yang kira-kira masih sering dibutuhkan oleh daerahnya masing-masing yang sering diminta gitu ya, kasih daftarnya, kemudian kasih regulasinya ya. Kemudian kasih juga persyaratan-persyaratan yang bisa penyedia yang bisa melaksanakan pekerjaan tersebut dan seterusnya, supaya nanti pada saat diusulkan ke bagian PBJ kemudian kerjasama dengan dinas teknisnya PU ya untuk membuat analisanya. Setelah jadi dibuat usulan, kemudian diusulkan ke LKPP apakah nantinya akan menjadi kategori baru atau bagian dari kategori yang sudah ada di kementerian, kan gitu, tambahan aja. Nanti silakan Pak diusulkan kalau masih ada. Jadi Ibu Bapak pastikan membuat akun itu semuanya data pribadi, bukan data atas nama perusahaan, walaupun itu perusahaan sendiri. Jadi kalau bisa, kalau belum ini yang belum ya, saya arahkan yang belum itu punya user yang menyatakan pribadi. User ID-nya ya, menyatakan pribadi. Jangan ada kaitannya dengan pekerjaan. Karena nanti yang diminta adalah email pribadi, NIK, identitas pribadi ya, nomor telepon pribadi, semuanya pribadi. Ini untuk urusan akun. Nah, ketika akun sudah didaftarkan secara pribadi, baru dihubungkan dengan usaha tadi, badan usaha, perusahaan. Bagaimana cara menghubungkannya? Menghubungkannya adalah dengan NIB. Jadi yang pertama kali adalah direktur punya akun dihubungkan dengan NIB dengan catatan dalam NIB pemilik manfaat yang ada di NIB adalah yang punya akun sebagai direktur. Jadi direktur atau pemilik manfaat yang ada di NIB itulah yang pertama kali untuk mendaftar sebagai admin atau direktur perusahaan di katalog tadi ya, di Inaprok. Adalah apabila si direktur nantinya tidak akan mengelola
mengelola pekerjaan, baik mulai dari nego, berkontrak, sampai dengan pelaksanaan kontrak dan BAST, serah terima atau penagihan, diserahkan kepada kuasa atas nama perusahaan tersebut, bukan direkturnya, maka itu harus punya akun pribadi dan hubungkan juga dengan NIB yang sudah dipunyai oleh direktur tadi. Dengan catatan sebagai anggota nantinya. Kita umpamakan setelah sudah masuk login sebagai pelaku usaha, ya kan, atas nama siapa ya? Atas nama siapa di sini? Tentunya di sini harusnya namanya nama pribadi ya, karena ini akun latihan, jadi biar menggambarkan bahwa ini akunnya penyedia, berarti di sini nama penyedia ini untuk latihan. Kalau yang production ini harusnya nama pribadi, ya, user ID pribadi. Nah setelah itu baru hubungkan dengan kerjaan kita sebagai apa? Kerjaan kita sebagai direktur di perusahaan, kerjaan kita sebagai anggota di perusahaan dan seterusnya di manajemen penyedia di sini. Ini lebih dari satu. Berarti di perusahaan ini, di NIB ini yang mendaftar akunnya lebih dari satu. Salah satunya adalah direktur. Mungkin salah duanya direktur perusahaan lain yang pengen ber-KSO dengan direktur kita, bisa kan? Yang ketiganya adalah anggota dari penyedia, pegawai dari perusahaan kita yang ditunjuk untuk mengelola segala sesuatunya, misalnya mewakili direktur, itu bisa saja terjadi. Jadi bisa saja di sini ada lebih dari satu pengguna pada perusahaan ini, gitu ya, pada akun ini, pada NIB ini yang dipegang oleh direktur. Nah, bagaimana kita menambahkan produk konstruksi? Jadi klik ditambah produk di sini. Nah ini produk konstruksi ya. Kemudian kita lihat kita mau menambahkan apa. Tentunya kita harus punya dulu apa tadi, produk syarat tayang. Contoh misalnya di sumber daya air, berarti kita harus punya master produk sumber daya air, satu. Kedua, kita harus sudah memahami dokumen syarat unggah tayang dari kategori sumber daya air. Dari mana ngambilnya? Ada di katalog elektronik, ada di katalog.inaprok.id ya. Kemudian masuk ke pusat bantuan, kemudian di panduan pengguna. Nah, panduan penggunanya yaitu khusus ke penyedia di sini. Nah, silakan. Metode purchasingnya menggunakan apa? Nah, ini hanya mini kompetisi yang di checklist oleh mereka itu. Jadi wajib, sifatnya wajib, nggak bisa negosiasi. Karena yang di checklist hanya mini kompetisi. Jadi wajib mini kompetisi untuk seluruh sektor konstruksi. Kemudian jenis kategori produknya ini di level 3 kategori khusus. Kenapa khusus tadi? Ini usulan dari Kementerian PUPR. Kalau yang kategori produk umum itu yang dibuat langsung oleh LKPP atau Telkom ya. Kalau di luar oleh LKPP dan Telkom, entah itu oleh kementerian, instansi lain, lembaga lain, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota itu masuk ke kategori produk khusus. Jadi walaupun produknya masih berstatus belum lolos kurasi, tapi tetap bisa ditawarkan, bisa ditransaksikan. Hanya tadi hati-hati, jangan sampai kitanya asal-asalan, nanti si pembelinya nggak paham. Ya, padahal sebenarnya produk itu tidak lolos kurasi, kalau dikurasi beneran kan gitu ya. Kenapa? Karena tidak sesuai apa yang disampaikan informasi di produk tadi. Ada foto produknya. Foto produknya kalau di versi 5 itu terbatas ya. Kalau di sini sampai videonya, silakan diunggah. Supaya apa? Jadi misalnya kita menawarkan satu pekerjaan, kita bisa foto apa saja produknya yang akan dibuat dari berbagai dimensi, misalnya dari sebagai foto biasa dari sisi depan, sisi belakang, atau bahkan videonya yang lagi ngerjakan pekerjaan tersebut. Nah itu silakan diunggah di sini. Nah kemudian lingkup kegiatannya, jadi kegiatan apa dari produk yang ditawarkan itu mencakup apa saja. Kemudian lokasi layanan. Nah, lokasi layanan ini bukan dari pekerjaannya, tapi kita mau menawarkan pekerjaan ini di wilayah mana saja, lokasi layanan itu. Kemudian sertifikat badan usaha punya enggak? Wajib. Komponen struktur biaya. Nah ini kontribusi wajib. Komponen struktur biaya, misalnya terlampir. Nah, struktur biaya itu dari
struktur apa pembentuk biaya produk yang pekerjaan yang dilaksanakan ini. Misalnya nanti akan ditawarkan upahnya berapa, misalnya peralatan pendukungnya berapa, terus SMKK-nya berapa dan seterusnya, itu silakan Kemudian jenis pajaknya di sini 12% ya, misalnya. Pengaturan kuantitas desimal. Pekerjaan ini apakah nanti ada yang dibeli secara desimal atau enggak? Bisa jadi ya kalau konstruksi ya. Apakah pekerjaan ini ada variannya atau ada jenis pembeda atau produk yang sama tapi ada pembeda dari sisi harga. Minimum pembelian di sini dibatasi, paling sedikit harus ada yang dibelanjai, minimal 1. Apakah harganya sesuai dengan lokasi pekerjaan, ditentukan harganya, atau harganya cukup harga semuanya sama. Nah, bagaimana cara kita mengikuti mini kompetisi? Di kompetisi ini ada istilah kompetisi publik, ada istilah kompetisi saya. Kompetisi publik, nah di sini kita lihat ya, berarti ada paket kompetisi yang sebagian mengundang saya dan sebagian yang tidak mengundang saya. Artinya apa? Kalau yang mengundang saya berarti benar mereka butuh kualifikasinya kecil seperti kualifikasi usaha saya. Ya benar mereka meminta produk yang KBLI-nya yang saya kebetulan punya ya. Kemudian benar mereka meminta pekerjaan pada kategori yang sebagian sudah saya punyai, maka saya diundang. Berminat atau enggak? Nah ini namanya diundang ya. Ikuti kompetisi berarti kita berminat. Tapi sebelum mengikuti kita lihat detailnya. Sesuai enggak nih, jangan-jangan kita enggak mampu. Nah kalau kita mampu berarti kita ikuti kompetisinya. Atau dengan melihat detail kita harus mempersiapkan sebelum menawar. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan? Termasuk juga dokumen kompetisinya nanti setelah kita mengikuti kompetisi. Baik, terima kasih Pak. Dari yang telah menyampaikan tadi beberapa hal terkait dengan katalog elektronik sektor konstruksi versi 6, bagaimana implementasinya dengan Perpres nomor 46 tahun 2025, sebagaimana diubah dari Perpres yang nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Termasuk juga proses mini kompetisi yang tadi sudah disampaikan, bagaimana penyedia bisa dengan secara otomatis terundang oleh sistem, sehingga ini juga tadi bisa menjadi salah satu jawaban dari yang disampaikan oleh Pak Purwanto, bagaimana antara peraturan dengan adanya berbagai hal terkait dengan konflik kepentingan ini juga bisa diminimalisir dengan adanya kewajiban yang sudah dikeluarkan oleh Direktur Digital dari LKPP tanggal 29 Agustus tahun 2025 untuk pelaksanaan sektor konstruksi ini wajib untuk dilaksanakan mini kompetisi. Bapak dan Ibu, barangkali apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita telah berproses dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkomitmen dan konsisten untuk tetap berada di ruangan dari awal acara hingga akhir acara. Semoga yang kita lakukan saat ini bukan hanya seremonial belaka tetapi bisa menjadi satu komitmen penuh dari Bapak dan Ibu termasuk juga dari kami pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, akuntabel dan efisien. Barangkali dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abi hapunten biaya kelepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.